Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mbak Iva kurang sehat, jadi kita baca sama-sama ya Bu. Sekarang Al-Baqarah ayat 90. Kalau di Quran halaman 14. Itu ada Mbak Iva. Ayo kita coba, nggak apa-apa ya. Tidak ada apa? Tidak ada rotan, akar pun jadi. Yuk. Ya. Akarnya apa? Rotannya akarnya lagi bermasalah. Rotannya jadi akar aja deh. Yuk. Kita coba ya Bu, halaman 14 ayat 90. Karena nafas saya pendek, jadi kita pendek-pendek aja ya Bu. Saya nggak bisa Mbak Iva. Yuk, sekarang nada pertama a'udzubillah sama nada ketiga bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Sampai ain ya Bu. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dun
الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر 1000 سنة بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan. Mana Bu, benar ya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sungguh buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Shadaqallahul Azim. Selamat datang Bu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalina wa ala alihi wa asbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu anggota Majelis Taklim Al-Husnah yang
yang berbahagia, yang saya cintai, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita, terutama nikmat iman Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji ilmu agama, sehingga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, panutan umat yang paling mulia akhlaknya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai taklim, marilah kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar dan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini matika alaya wa abu'u bizamnabi bifakfirli fa innahu la yakfiru zunuba illa anta. Allahumma faqihna fiddin wa alimnat ta'wil. Selanjutnya marilah kita membaca Umul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan ini kepada kita Allah tetap iman Islam kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita agar kita dapat menjalani perintahnya dengan baik, dan Allah mudahkan serta dibukakan pintu hati kita. Allah terangkan pikiran kita agar kita mudah menerima pelajaran, serta Allah jadikan anak-anak kita jadi hamba Allah yang soleh dan soleha. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah Ibu Guru sudah berada di depan kita, dan monggo acara kami serahkan pada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa jammilni ya badi as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram, bil fasahati wal balagati wal baroah, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, birikati ra'pati rahmati, tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Bunda-bunda solihah yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pagi ini kita kembali hadir di masjid dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah akan anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Salawat teriring salam semoga terlimpah kehadiran Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita hari ini adalah apa kemarin?
menjadi muslimah yang cinta ilmu. Ya, menjadi muslimah yang cinta ilmu. Kenapa kita harus cari ilmu? Ya. Karena ilmu itulah pembuka jalan. Tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, kita tidak mengerti apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Allah memerintahkan kepada kita ya, untuk mencari ilmu. Bahkan ketika Allah menyampaikan rencananya, kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah menyampaikan rencananya kepada malaikat, bahwa Allah akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi, seorang manusia pertama ya, di muka bumi. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Saat itu malaikat berkata, kan penghuni surga 2, malaikat dan iblis saat itu. Kan belum ada manusia, ini baru Allah mau menciptakan manusia itu. Tapi ketika Allah sampaikan rencananya, malaikat jawab. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Sekilas info. Enggak apa-apa Bun. Ya. Jadi kata malaikat apa Bun? Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Maksudnya ngapain sih? Gitu. Kalau bahasa kitanya, ngapain sih diciptakan manusia? Kan ada kami. Jadi malaikat itu tugasnya bertasbih, memujimu, menyucikanmu. Jadi tidak pernah bermaksiat. Yang ada kepatuhan, ketaatan kepada Allah. Tidak pernah bermaksiat. Nah kalau manusia menurut malaikat paling-paling melakukan kemaksiatan, menumpahkan darah di bumi. Tapi saat itu Allah tetap dengan rencananya dengan mengatakan ini. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, aku lebih tahu ketimbang apa yang kamu tidak tahu. Makanya Allah tegaskan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Maka nih ini mulai Allah memberi ilmu dulu. Nih. Di ayat 31 ini nih ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah, dia di sini Allah. Lalu Allah ajarkan kepada Adam, ini merupakan ilmu. Ini Allah kasih ilmu sama Adam. Ya. Alam, ya. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Semua jenis ilmu Allah kasih kepada Nabi Adam. Kepada Adam saat itu belum Nabi. Setelah Adam dikasih ilmu, kemudian Allah perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar. Jadi setelah diajarkan ilmu kepada Adam, kemudian Allah menyuruh malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda yang tadi sudah diajarkan kepada Adam. Kata Allah, sebutkan sama semua benda ini jika kamu benar. Kamu lebih tahu. Di situ baru malaikat sadar. Akan apanya Bu?
Malaikat sadar apa yang disampaikan tadi ternyata melebihi, sudah mendahului Allah. Maka inilah ucapan kalimat daripada malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, kata malaikat, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi ilmu itu siapa yang kasih? Allah. Manusia secerdas apapun tanpa Allah memberikan ilmu, dia tidak tahu apa-apa. Jadi makanya kenapa ayat 32 ini kalimat subhanaka, saya tadi baca ya di mukadimah saya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, itu kalimat kita bahwa maha suci kita tidak tahu apa-apa selain yang Allah kasih tahu sama kita. Supaya kita jangan sombong dengan ilmu. Ya Bun? Iya. Dan kita dilahirkan dalam kondisi kosong ilmu. Kita lihat di surat 16 ayat 78. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Surat 16 An-Nahl ayat 78. Surat 16 ayat 78. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Kosong kan? Kosong. Yang bisa cuma nangis. Ketika cenger, bahasa Jawa cenger ya Bun? Iya. Iya kan? Pas lahir itu cuma oe doang. Kalau enggak bunyi tangisannya, waduh dokter sibuk kan? Dipukul-pukul, di macam-macam supaya apa? Supaya bunyi. Karena apa? Nangis ketika lahir itu menandakan ada kehidupan. Tidak ada masalah. Jadi Bun kalau nangis itu gak apa-apa, pengen nangis aja. Ya kan? Jadi ketika bisa nangis itu menunjukkan bahwa kita itu hidup. Maka bayi itu ketika tidak nangis pasti sibuk. Saya kalau lihat di YouTube ya, bagaimana bayi lahir yang diam aja. Kenceng juga kayaknya dikebukin gitu ya, Masya Allah. Saya bilang itu gak sakit itu bayi ya, biar apa? Biar nangis. Bisa nangis aja. Tapi Allah sertakan di 1678 ini. Kemudian Allah jadikan, ya, Allah memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar bersyukur. Jadi Allah kan kita gak tahu apa-apa. Allah kasih medianya untuk menyerap pengetahuan. Dengan cara mendengar, dengan cara melihat dan juga merasakan dengan hati. Nah, itu. Jadi kosong memang. Maka karena kita lahir dari seorang ibu, maka sekolah pertamanya adalah ibu. Madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Dari haung-haung, diajak ngomong segala macam, itu sekolah pertamanya. Itu ibu, makanya kenapa ketika nyusuin, itu mata seorang ibu dengan mata bayinya ini bertatap. Dari pandangan anak nyusu, matanya ngelihat ibunya, mulai mengajarkan kata-kata. Haus, kadang-kadang suka dicadel-cadel, mimi cucu, ya kan? Itu sebenarnya kita kalau ngasih ilmu tuh yang bagus harusnya, jangan dicadel-cadelin, ya kan? Harusnya mau minum susu, haus, kan kita lagi mentransfer ilmu.
kepada bayi itu. Dia nyusu tapi kita ngasih ilmu. Dilihat gerak bibirnya, didengar suaranya, direkam, dirasakan dengan hatinya. Sampai kita sendiri gak ngeh, tahu-tahu anak ini sudah bisa bicara. Siapa gurunya? Ya ibunya tadi. Ada interaksi, ini mentransfer ilmu. Ya. Gak ada orang lahir langsung pinter. Gigi aja nggak tumbuh, kalau ada bayi lahir langsung tumbuh gigi, wah itu pasti rame heboh. Ya kan? Kalau ada bayi lahir langsung pinter ngomong, heboh. Emang fitrahnya seperti itu. Karena ilmu itu harus dicari. Karena kita bukan nabi, kita hanya manusia biasa, ada proses mencari ilmu itu. Beda kan sama Nabi Adam, diciptakan oleh Allah, langsung dikasih ilmunya kan? Dikasih, yang ngasih langsung Allah loh. Dikasih oleh Allah langsung. Kita enggak, ada proses. Ya. Makanya kalau di TK SD itu kan, bagaimana mereka harus menghormati guru itu. Kita jadi bisa menulis dan membaca. Karena, nah tuh. Saya guru SD soalnya. Kalau ngajarin Quran, saya di kelas 1 itu kalau masuk tuh. Kan, dulu aku masih kecil, belum tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, ku baca-baca, gak taunya hey hey gitu. Kalau anak kelas 1 kan, karena dia perlu gerak ya. Hey hey, asik juga. Sekarang aku sudah besar, sudah tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, ku baca-baca, gak taunya hey hey. Luar biasa. Itu kan cucunya Bu Ratu, Ustazah Ratu itu kan murid saya. Dia cerita ke rumahnya, aku senang kalau Bu Aisyah nanti kalau masuk tuh, dulu dia nyanyi gitu, hey hey, ada gerakan hey hey. Kan anak kecil, kenapa? Anak kecil itu kan dunianya kayak begitu. Memperkan, punten saya pakai baju putih-putih karena di sekolah ada wisuda tahfiz. Seperti itu. Jadi ini ilmu loh Bu. Kita nggak tahu apa-apa, hanya dikasih medianya, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk merasakan, sehingga kita dengan media itu bisa mendapatkan atau mencari ilmu. Makanya ada audio visual. Jadi dalam mencari ilmu itu media ini harus hadir. Mata lihat, telinga mendengar. Kalau matanya nggak ngelihat, telinganya nggak ngedengerin, dapat nggak ilmunya? Seperti itu. Allah kasih ilmu kepada kita. Maka dari itu, kenapa kita harus cinta ilmu? Ini saya sampaikan manfaatnya. Karena satu, dengan ilmu Allah kita akan mendapatkan pengetahuan. Iya, kita akan mendapatkan pengetahuan yang tentunya berguna untuk kehidupan. Satu. Makanya Allah perintahkan kepada kita dalam hal pengetahuan ini kan ada pengetahuan umum, ada pengetahuan agama. Dua pengetahuan ini harus kita cari. Harus kita cari. Karena pengetahuan umum saja tanpa diiringi dengan pengetahuan agama, dia nanti akan menjadi orang yang pinter keblinger. Banyak gak penipu orang-orang pinter? Itu pembobol bank emang orang bodoh? Bukan. Canggih mereka secara teknologi. Kemarin saya dapat kiriman, kan termasuk nomor saya itu yang kena hack ya Bun. Dari nomor itu, dari WA itu dia WA-in ke ada semua kontak di HP saya itu ada 5.000 kontak kemarin itu kan. Di WA-in dengan alasan kan gitu. Maaf, bisa transfer dulu nggak 3 juta
M-Banking saja saya sedang error, besok dikembalikan. Yang lapor sih kepada saya ada 2 orang, 3 juta mereka TF. Itu ilmu kan? Artinya mereka pinter, tapi pinternya tidak dilandasi dengan pengetahuan agama. Akhirnya mereka jadikan sebagai alat untuk menipu. Dan ternyata itu jaringannya itu untuk melakukan itu semua. Makanya sekarang kan muncul lagi tuh kalau di grup kita di nomor chat audio, ya kan? Itu kan hacker juga itu. Kalau bergabung kena juga kita. Jadi kalau muncul hijau itu chat audio, jangan diklik. Semua aplikasi yang aneh-aneh itu juga saya karena teman sekolah, teman guru ngajar, teman artinya kita satu korep. Tiba-tiba assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam. Ayah naon, saya karena dia orang Sunda, nggak jawab, ditelepon, di reject. Oh mungkin lagi tarawih, itu kan seminggu sebelum lebaran. Dia ngirim pesan suara tapi yang ada gambar mic-nya bukan voice note. Padahal saya suka ngingetin orang jangan klik gitu. Karena ini temennya rupanya dia udah kena hack jadi bermata rantai. Itu awalnya. Karena mengklik aplikasi itu. Wah lama lumayan ya. Tapi sekarang sih kayaknya udah sepi, udah nggak ada. Udah berlalu kayaknya, mudah-mudahan. Ya macam-macam ilmu. Jadi ilmu itu tadi. Jadi kenapa kita penting harus mencari ilmu kan? Karena itu sebagai pengetahuan. Tapi harus seimbang. Antara pengetahuan umum dengan pengetahuan agama. Supaya apa nih? Ilmu pengetahuan umum pinter. Karena punya ilmu agama. Ini dia sebagai untuk membackup yang tidak bagusnya. Ketika kita tahu agama, oh ini haram, gak boleh. Jadi pengetahuan kita itu tidak untuk kepentingan yang tidak benar. Karena agama kita nih membackup, jangan. Karena menurut agama ini haram. Makanya kenapa nih doa untuk anaknya, doa untuk anak tuh. Kalau tadi Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas ya kan. Ibnu Abbas itu kan, Allahumma faqihhu fiddin. Jadi doa anak itu pertama kita minta ilmu agama dulu. Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah jadikan anak ini anak yang dalam ilmu agamanya, menguasai ilmu agama. Wa anlimhu, berikan ia pengetahuan umum yang luas, hikmatak dan hikmah. Hikmah ini kan pengetahuan agama, bisa diartikan juga bijaksana. Jadi minta dalam ilmu agama, dalam itu maksudnya mendalami ilmu agama, diberikan pengetahuan umum dan hikmah. Wa ta'wilhul Qur'an, pandaikan dia dalam memahami Al-Qur'an. Fansurhu, tolong ia ya Allah, itu udah untuk anaknya. Hu-nya itu tolong dia ya Allah, silakan kita minta sama Allah. Tolong pokoknya, kalau saya sih disebutin aja, tolong dia jauhkan dari maksiat, jauhkan dari narkoba, jauhkan dari salah pergaulan, pokoknya kita minta sama Allah. Baru waj'alhu min ibadikas solihin, dan jadikanlah ia termasuk golongan hamba-hambamu yang soleh. Itu doanya. Jadi ilmunya ini seimbang tadi. Agama dulu. Kalau dia pandai ilmu agama, insya Allah pengetahuan umum ikut. Tapi kalau kita perdalam ilmu pengetahuan umum, ilmu agama belum tentu bisa. Karena beda jalurnya. Tapi kalau dalam ilmu agama, termasuk di dalamnya adalah ilmu pengetahuan umum. Jadi itu pentingnya ya. Karena kita butuh ilmu. Allah perintahkan di surat 9 ayat 122. Perintah mencari ilmu agama. 122. Surat 9, surat At-Taubah. Ayat 122. Monggo yang sudah ketemu ayatnya. Ada yang mau baca? Monggo Bun, artinya aja. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali
agar mereka dapat menjaga dirinya. Siap. Nih, disuruh nggak cari ilmu agama? Suruh pun. Allah perintahkan. Kalau kepada Nabi Allah kasih langsung, kalau kita disuruh ngapain? Nyari. Belajar. Makanya segitu pentingnya mencari pengetahuan. Untuk apa? Supaya sekembalinya dia belajar, mendapatkan ilmu agama untuk bisa memberikan peringatan kepada orang lain, kepada kaumnya. Dan ilmu agama ini pun diperuntukkan untuk menjaga dirinya. Itu yang tadi saya bilang. Ilmu itu untuk menjaga diri kita. Kan kalau tahu, oh ini haram, gak mungkin kita lakuin. Terbentengi dengan sendirinya. Ini pengetahuan agama itu penting. Ya. Makanya dalam hadis Nabi, saking pentingnya ilmu, ya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim wa muslimatin. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Jadi wajib kan nih? Wajib. Adapun medan ilmunya nanti terserah. Mau via majlis taklim, mau via lembaga pendidikan formal, itu bebas pun. Intinya mencari ilmunya. Makanya kan banyak sekarang para pensiunan ya pada kuliah agama lagi pun. Pada kursus, untuk apa? Menambah ilmu agama ini penting. Bahkan dalam hal mencari ilmu, itu tidak dibatasi tempat. Sampai kata Nabi, utlubul ilma. Satu, pertama gak terbatas waktu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai dalam buayan sampai masuk liang lahat. Itu waktu. Long life education. Jadi ilmu itu enggak, saya mah udah tua, enggak mengenal. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap diwajibkan untuk mencari ilmu tersebut. Atau itu kan waktu ya. Pertama menuntut ilmu itu wajib. Tadi utlubul ilma minal tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim wa muslimatin. Jadi bukan laki-laki doang yang wajib cari ilmu. Muslimah juga wajib mencari ilmu. Makanya menjadi muslimah yang cinta ilmu karena kita mengikuti ini hadis Rasul. Wajib hukumnya. Ya. Tidak mesti laki-laki. Emang dulu zaman feodal ya. Zaman feodal, yang boleh belajar itu siapa? Laki-laki. Perempuan itu cukup pinter 3 tak atau 5 tak. 5 ya. Pertama, perempuan cukup pinter olah-olah, yaitu masak di dapur. 2, perempuan itu cukup pinter ngumbah-ngumbah alias nyuci, tempatnya di sumur. Yang ketiga, perempuan itu yang paling pintar adalah lumah-lumah. Lumah-lumah apa Bun? Beber cukup katanya, pintar celentang aja di tempat tidurnya nengin suami. Dampak berikutnya yang keempat, akibatnya itu apa? Ngomong bocah. Yang pintar ngurus anak. Terakhir ya tunggu omah. Nunggu rumah. Berarti boleh gak tuh zaman feodal tadi belajar kita? Enggak ada. Kita tuh disuruh pinter masak, pinter nyuci, pinter nyenengin suami, pinter ngurus anak, pinter ngurus rumah. Iya kan, sumur dapur, kasur kan gitu kan. Lingkupnya cuma di situ saja. Makanya pantas kalau Raden Ajeng Kartini itu mendobrak satu sistem. Untuk apa? Supaya perempuan pun mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan. Sementara dalam hadis Nabi sudah dari zaman itu mengatakan bahwa mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Duluan siapa? R.A. Kartini apa duluan Rasulullah? Duluan Rasulullah. Cuma nyampainya ke kita ya mungkin belakangan.
Itu sudah betul-betul perempuan wajib pinter, tapi jangan pinter-minterin. Ya, pinter kudu, tapi minterin gak boleh. Makanya kadang-kadang nih, katanya, kalau perempuan pinter, dia selalu posisinya kadang-kadang suka minterin suami. Ya, jadi pinternya boleh, tapi minterin gak boleh. Jadi penting ya ilmu ya tadi. Pertama memang Allah perintahkan di surat 9 ayat 122 kita diwajibkan bukan cuma pengetahuan umum, tapi disuruh juga mencari pengetahuan agama. Ya kan? Kemudian 2 hukumnya memang mencari ilmu itu wajib tertuang dalam hadis. Bahkan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu itu walaupun harus sampai ke negeri Cina. Gak dibatasin cari ilmu harus kemana-kemana. Enggak sekupnya sini aja, mau sampai ke Cina aja silakan. Itu hadis Nabi sekian abad yang lalu. Kenapa disuruh belajar ke Cina? Ternyata sekarang bisa kita ketahui Cina itu satu negara yang demikian pesat kemajuan ilmu dan teknologinya. Sampai pinternya itu ya Bu, telur aja bisa dibikin dipalsuin, apa aja bisa dibikin tuh sama Cina. Saking pinternya tuh Cina. Kita disuruh belajar ke Cina. Besok tanggal 29 saya mau ke Cina. Umroh plus Cina, jadi Cina dulu baru umroh Mekah Madinah. Tapi ke daerah muslimnya, pengen tahu aja seperti apa di sana. 12 hari. Ya. Terbang 29 jam 00 berapa gitu, tanggal 29 besok gitu. Ke Cina. Kenapa? Itu sampai Nabi sendiri mengatakan cari ilmu walaupun harus sampai ke negeri Cina, Bu. Karena pengetahuan ini silakan cari dimanapun kalau memang itu membawa pengetahuan yang baik. Kan kalau pendidikan itu kayak gini, teman anakku tuh Finlandia itu kalau dunia pendidikan kan bagus katanya Bu ya. Makanya pada orang ke sana itu silakan. Mau kemana aja kita menuntut ilmu, Allah tidak pernah membatasi, bahkan Nabi pun menyuruh ya. Ya, seperti itu. Untuk mencari ilmu tanpa dibatasi waktu, tanpa dibatasi tempat, silakan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. 2. Enggak, kan kayak tadi, carilah ilmu itu dari mulai dalam buayan sampai masuk liang lahat. Masuk kan? Tak terbatas kan yang saya bilang long life education atau mencari ilmu sepanjang hayat. Kan itu hadisnya. Enggak dibatasi. Silahkan, selagi hayat masih di kandung badan silahkan. Hanya saja mungkin kita juga menyesuaikan dan juga kemampuan menyerap ilmu di saat muda dengan usia senior itu daya serapnya udah mulai beda, udah mulai lemot ya Bu ya, karena loadingnya lama. Berasa nggak kita? Cepat lupa. Kenapa? Kan tadi tuh, kan Allah tidak kasih kita pengetahuan, cuma medianya pendengaran dan penglihatan. Nah ketika kita masuk usia senior, 2 medianya ini sudah mulai menunjukkan kelemahan. Mata kurang awas, telinga kurang tajam mendengarnya. Setuju nggak? Benar ya. Jadi apabila daya serapnya ini kurang, wajar nggak? Berarti dalam proses mencari ilmu itu kita harus sabar. Ya. Gurunya sabar, yang muridnya juga harus sabar. Karena kalau tidak sabar dua-duanya, ilmu itu tidak akan bisa. Maaf ya kalau saya lama, nggak apa-apa. Mau diulang 100 kali, 200 kali, nggak masalah. Pengulangan-pengulangan itu penting. Makanya buat mau yang muda, ketika kita menghafal Al-Quran ini dibutuhkan murojaah. Mengulang, biar anak udah hafal Bu, kalau nggak murojaah hilang lagi. Nambah 1 hilang 10 gimana?
Makanya penting murojaah tuh mengulang. Udah selesai 30 juz nggak diulang, Masya Allah Bu, hilang semua itu pasti. Jadi mengulang itu penting, bukan cuma yang senior, yang junior juga penting. Kenapa saya katakan dalam mencari ilmu itu sabar. Lihat perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Sudah tahu kan ceritanya? Kita buka surat Al-Kahfi ayat 65. Mulai 65. Ya. 65 Bun. Surat 18 ayat 65. Ini kisah Nabi Musa yang ingin belajar ilmu sama Nabi Khidir, seorang yang soleh di situ disebutnya, yang mungkin dikenal sebagai Nabi Khidir. Kita lihat ya, di ayat 65 ini. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Allah yang kasih ilmu sama Nabi Khidir ini. Ya. Orang berilmu. Lalu ketemu Nabi Musa kan. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Nabi Musa tahu Khidir udah dikasih ilmu, pengen nyerap ilmunya, pengen belajar. Maka kata Khidir, dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Syarat cari ilmu apa dulu Bu? Sabar. Kalau pegel ya lonjorin aja kakinya, gak apa-apa daripada capek. Iya Bun. Kan capek pegel berapa lama tuh? Sampai jam 11.15 kan lumayan dari jam 9. Iya Bun kan? Iya. Jadi satu nih dalam hal cari ilmu tuh sabar. Kata Khidir begitu kepada Musa. Musa jawab lagi. Ya. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Ya. Dia Musa berkata, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Muluk-muluknya orang yang kepengen. Bisa, saya pasti sabar kata Nabi Musa. Ya. Lalu di ayat 70-nya dia berkata, jika engkau mengikutiku maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Ini kata Khidir. Boleh ikut, tapi meneng aja, diem. Jangan ngomong apa-apa, jangan nanya apa-apa sampai aku nerangkan kepadamu. Ya. Itu persyaratannya. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Kan tadi dibilangin jangan ngomong apa-apa. Belum apa-apa tuh Bu, udah komen. Itu Musa tuh. Ini ujian cari ilmu tuh kesabarannya. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Dia Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Tuh. Belum apa-apa, baru melangkah, belum jauh, udah gak sabar. Makanya kadang-kadang kita jangan terlalu kebanyakan nanya yang akan menyulitkan kita sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian, maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Ngomong lagi nih Musa. Ya. Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Ya. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar.
Maka dia berkata lagi, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Musa ngomong lagi ya, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Susah gak sabar tuh Bu? Susah. Kepo Musa tuh. Kan udah dibilang nanti diterangin, ini belum apa-apa sudah nyamplung. Iya komen terus ya. Maka keduanya berjalan lagi hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Keterangannya nih. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Makanya dibunuh. Yang ketiga, kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain, omas itu ya, yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Bunda lihat berita viral yang anak itu mukulin ibunya. Itu tuh tetangga kompleks saya Bu, tempatnya itu. Saya pikir di mana-mana, katanya di situ di perumahan irigasi. Emang katanya sering nyolong gas anak itu. Yang sampai sama KDM itu, datang KDM kan dibeli rumahnya, rupanya udah tergade juga tuh rumah, udah teragun kan. Dibeli dan si ibu tadi boleh menempati rumah itu sepanjang hidupnya. Ya. Coba, kan anak itu tidak semua anak itu soleh. Masa ibunya dipukulin sampai kayak begitu ya, nauzubillahi min dzalik ya. Nah ini. Ya? Iya kepalanya sampai itu. Luar biasa. Ya? Nah, banyak faktornya lah. Makanya kita itu perlunya memberikan ilmu tuh di situ tuh sama anak tuh, khususnya ilmu agama ya, biar dia tahu gitu, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah ini. Dan adapun dinding rumah itu yang tadi hampir roboh dibangun sama Nabi Khidir kan? Yang kata Musa itu bisa minta imbalan loh. Tuh kan Musa tuh beda pandangannya. Ternyata dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu. Yang dibawanya tersimpan harta bagi mereka berdua dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhan menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri, itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Jadi kalau belajar harus sabar. Belajar tahsin, itu ain, mengucapkan ain ya Allah nggak kelar-kelar ya Bu. Nggak dapat itu. Itu jangan salah. Membedakan tarkik dan tafhim di ro itu juga susah. Ya, antara tipisnya ro dengan tebel itu juga enggak semudah yang kita pikirkan. Belajar ilmu apapun itu memang susah, berat, dibutuhkan kesabaran. Termasuk belajar Al-Quran kudu sabar. Makanya diingetin tuh dalam hal belajar Al-Quran, jangan pengen cepet-cepet pinter, jangan pengen cepet-cepet menguasai. Makanya Allah terangkan tuh dalam Al-Quran, lihat di surat 75, surat Al-Qiyamah Bun. Saya sampaikan ini bahwa kita belajar di Majlis Taklim dibutuhkan kesabaran ya. Kita lihat di surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75 mulai ayat 16. Wala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Surat 75 ayat 16.
Janganlah engkau Muhammad, engkau gerak Muhammad. Ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad nih. Ya. Janganlah engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Baru belajar 2 kali 3 pertemuan udah pengen pinter, udah pengen lancar. Gak ada itu ya, gak ada. Ada proses yang harus lama. Jangan pengen cepat-cepat menguasainya. Kata Allah nih, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Jadi tugas kita belajar maksimal, nanti Allah yang akan memberikan pengetahuan itu sampai ke dada kita sehingga tahu-tahu kita bacaannya lancar. Kan gak berasa Bun, tugas kita belajar aja, nanti Allah sendiri yang memberikan ilmu itu kepada kita. Ya, maka kata Allah, apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya. Ya. Ikutin aja, ada guru yang mengajar, ikutin aja. Kan ada yang suka, oh saya belajar bertahun-tahun gak pinter-pinter ya. Ada gak yang suka komen begitu? Gak pinter-pinter ya, ya jangan pinter semua, nanti ustazah gak laku. Itu bercandaan saya, jangan diambil hati ya Bun. Jangan diambil hati. Emang maksudnya harus ada prosesnya. Nggak ada orang kecuali model orang-orang yang mendapatkan keutamaan tersendiri. Kayak Imam Syafi'i, ya Allah. Kayak Imam Bukhari. Gurunya ngajar langsung ada di dalam sini. Sekali mengajarkan langsung hafal. Itu orang-orang diberikan kekhususan. Kenapa? Mereka tidak pernah bermaksiat. Kita ada maksiatnya enggak? Ya Allah, kita punya masa jahiliyahnya lumayan panjang. Mungkin tobat kita belum tuntas. Sehingga hal itu kan yang bisa mengurangi. Khususnya Quran. Kemarin kan ada Angelina Sondakh kan. Menurut beliau gitu. Kenapa dia bisa sekarang menghafal Al-Quran? Karena setelah dia bersihkan di dadanya ini. Dia bersihkan kebencian, dendam sama orang. Al-Quran itu lebih mudah. Tapi dulu saya ngapalin Quran nggak hafal. Kenapa? Masih kesel, masih sewot. Kenapa orang begini begitu? Jadi di sini belum bersih. Yaitu menolak. Jadi memang ilmu itu kan al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ilmu tidak akan bisa masuk ke dalam hati orang-orang yang masih ada kekotoran di dalam dirinya. Ini yang harus diberesin dulu. Makanya ada yang disebut tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa. Coba kita pikir aja, masih ada enggak sih kemarahan di dalam hati kita? Ya. Sombong? Ada. Benci sama orang? Ada. Ghibah? Ada tuh. Masih rame di sininya. Karena masih rame di sininya, di kalbunya, itu yang kadang-kadang ilmu itu sulit masuk. Jadi harus tazkiyatun nafs dulu kita. Kalau kita udah bisa ya, udah bisa. Orang mau ngomong apa kek, kita tidak terpengaruh, biasa aja. Berarti kita sudah mulai bisa ya. Itu secara perlahan. Emang lapang dada gampang? Susah. Ya, ngomonginnya mah gampang, prakteknya. Emang maafin orang gampang? Jabatannya maafin gampang, tapi harus dari sininya susah. Makanya ada istilah, kalau inget ya dia dulu itunya sama saya sakit. Nah berarti kan belum, masih atit aja. Orang punya utang sama kita, udah deh dibebaskan. Tapi ketika dia, coba ya kalau dia bayar dulu, lumayan. Itu kan namanya belum Bu. Masih kayak begitu tuh belum gitu loh. Ya, bener apa enggak sih? Emang kuncinya ada di sini. Makanya kan hadis gitu. Inna fil jasad mudghah. Dalam tubuh itu ada mudghah, segumpal darah. Idza sholahat jasadahu kulluh. Apabila segumpal darah itu baik, bersih, maka baik keseluruhan tubuhnya. Wa idza pasadat jasadahu kulluh. Apabila segumpal darah itu rusak, maka rusak seluruh tubuhnya.
Ala wahyal kolbu, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Berarti di sini bukan sakitnya doang yang di sini, ya, penyucian jiwanya juga ada di sini. Begitu. Jelas ya Bun? Berarti kita ini butuh ilmu karena segala sesuatu tidak mungkin kita ketahui tanpa ilmu. Tapi dalam proses mencari ilmu itu, ini baru poin 1 kan? Baru poin 1 kan? Dalam proses mencari ilmu itu 1, diperlukan kesabaran. Belajar ngaji tadi kan sabar. Belajar ilmu apapun sabar. Dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran, contoh orang yang pengen belajar ilmu tapi tidak sabar. Itulah Nabi Musa yang pengen belajar dengan Nabi Khidir. Sampai Allah contohin loh yang kayak gitunya di dalam Al-Quran. Kan? Harus penuh kesabaran. Kemudian mencari ilmu itu tidak dibatasi usia. Tadi mencari ilmu itu dari mulai lahir sampai lihat langhat. 2, tidak dibatasi tempat. Carilah ilmu walaupun harus sampai ke negeri Cina. Kemudian tidak dibatasi, tadi waktu udah, tempat udah. Apalagi tadi? Wajib hukumnya, ya. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Berikutnya kita pun dalam hal ilmu itu perlu penyeimbang, bukan cuma pengetahuan umum, harus juga diiringi dengan pengetahuan agama. Makanya di surat 9 ayat 122 kita pun diperintahkan untuk mencari ilmu agama. 2, ilmu akan menaikkan derajat. Ya. Kita lihat ya di surat Al-Mujadalah ayat 11. Surat 58 ayat 11. Itu ada di pertengahan ayatnya sebenarnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kalau saya baca dari atasnya. Surat 58 ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Kemudian berdirilah kamu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi orang yang berpengetahuan itu, berilmu itu derajatnya akan lebih tinggi dibanding dengan orang yang tidak berilmu. Benar nggak Bun? Tahapan pendidikan atau ya kan jenjang pendidikan yang sudah dia jalani, kuasai, itu akan membawa penghargaan orang terhadap dirinya. Sekarang orang yang tidak sekolahan dengan yang sekolahan, beda nggak orang memandangnya? Ini kita bicara realnya kan. Coba kalau orang dipersilakan, yang terhormat, profesor, doktor, berderet itu titel. Orang gimana tuh penghargaannya terhadap dia? Beda nggak dengan yang tidak punya gelar? Beda. Saya ingat dulu Bun, tahun berapa ikut seminar atau semacam workshop itu untuk para mubalik. Para mubalik, ya kita yang memang mengarah ke sana tuh ikut cerita. Di Asyafiyah kalau nggak salah. Itu aja Bun, beda kan? Penempatan tempat aja udah beda. Saya tuh kalau datang ke suatu tempat kajian atau apa pengennya kan suka di depan tuh Bun. Kenapa di depan? Pandangan lebih jelas, pendengaran juga lebih jelas kan Bun. Informasi lebih cepat nyampainya ketimbang di belakang. Jadi kita tuh wah masih kosong, kita datang pagi sama teman-teman. Udah kita di depan Bu, di note Bu. Mohon maaf 3 baris di depan mohon dikosongkan. Berarti bagian depan diperuntukkan untuk siapa tuh Bun? Ya orang-orang yang itu tadi beda. Kita kan peserta. Akhirnya kita mundur. Oh berarti itu disiapkan untuk orang-orang tertentu. Dari situ aja udah beda gak orang yang memiliki. Nah, itu pandangan dunianya loh, bukan Allah loh. Ini dunianya aja orang begitu. Udah tuh kita pindah ke belakang, gak ada masalah buat kita.
Acara sudah mau dimulai, itu kursinya belum ada yang datang. Yang disiapkan itu Bu, pentolan-pentolan yang akan menjadi tamu kehormatan itu belum datang. Karena acara udah harus dimulai, di note lagi, ibu-ibu mohon barisan depan diisi lagi. Biasa kan manusia, tadi nggak boleh, sekarang disuruh. Biasa nggak kalau kayak gitu tuh? Padahal mah nggak usah gitu juga kan. Ya kalau memang suruh maju, maju aja, suruh mundur pun gak ada masalah. Duduk dimanapun kan gak ada masalah. Tapi itu kan sifat manusia kan kayak begitu Bun. Ya, manakala sesuai sumringah, makanya tidak sesuai. Kayak gitu. Ini manusia Bu. Allah saja meninggikan derajat orang beriman dan orang berilmu. Begitupun pandangan manusia seperti itu. Di samping meninggikan derajat itu, pengetahuan atau ilmu yang dimiliki seseorang itu tentunya akan berbeda wawasannya. Benar gak? Wawasan yang demikian luas, wawasan keilmuannya. Makanya ilmu itu kan banyak cabangnya. Maka kenapa tidak dibatasi kita belajar apa aja, silakan, karena manusia tidak akan mungkin memiliki sejumlah disiplin ilmu atau paham dengan setiap macam ilmu. Misalnya, seorang dokter, pakar dalam kedokterannya, belum tentu kan paham tentang hukum. Kenapa? Karena sekolahnya fokus di kedokteran, hukum tidak dipelajari. Berarti kedokterannya oke, hukumnya enggak. Kenapa? Karena tidak dipelajari. Penceramah ilmu agamanya hebat, tapi belum tentu ngerti tentang politik misalnya gitu kan. Jadi ada batasan gak kita pengetahuan kita tuh? Ada. Makanya oleh Allah silakan kita belajar dengan berbagai macam disiplin ilmu, karena pengetahuan yang diperoleh itu akan ya kan menunjukkan kemampuan kita sesuai dengan bidang ilmu tersebut. Ya. Jadi makanya banyak ada orang ya, ada titel itu sampai puluhan Bu. Berarti itu orang kerjanya sekolah melulu ya Bu. Ya, saking cintanya ilmu, sekolah terus. Ya, seperti itu. Karena memang beda. Orang yang pengetahuannya tinggi dengan yang tidak itu beda. Yang penting kan ada legalitas, ya. Belajar di sini kan ada bukti. Buktinya bahwa dia lulusan sini. Belajar di sini kalaupun kursus, ada sertifikatnya, dia berarti memang pernah ikut kursus. Itu kan legalitas itu sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang memang mencari ilmu di suatu tempat tertentu. Jadi insya Allah orang berilmu itu pasti Allah meninggikan derajatnya, manusia pun memberikan penghormatan lebih daripada kepada orang-orang yang tidak mungkin setinggi itu ilmunya. 3. Dengan ilmu ibadah kita diterima. 3. Emang sholat gak pakai ilmu? Emang puasa gak pakai ilmu? Pakai kan? Kalau kita melakukan ibadah apapun tanpa diiringi dengan pengetahuan tentang ibadah tersebut, maka tidak akan diterima. Contohnya sholat. Sholat itu ada yang membatalkan sholat, ada sunat sholat, ada syarat sah sholat, ada rukun sholat. Itu harus kita kuasai. Tidak memiliki ilmu, itulah orang yang sholat sekedar menggugurkan kewajiban, jungkal-jungkal ibaratnya. Nggak ngerti tumakninah, nggak ngerti rukun sunnah, kan begitu Bun. Sekarang kita mau berangkat haji aja nih. Dibutuhkan ilmu, makanya apa? Pentingnya manasik. Manasik itu ilmu tentang ibadah tersebut Bu. Ada manasiknya. Yang mau umroh itu, manasik umroh itu kenapa? Perlu pengetahuan biar umroh gampang. Kalau nggak ngerti hukumnya, ikut-ikutan doang. Contoh kecil aja Bun. Contoh kecil, ihram. Ketika kita berikhram, ya kan? Orang yang nggak ngerti, yang penting bajunya putih. Udah ikhram. Enggak begitu. Dalam pakaian ihram ada bagian-bagian tertentu yang harus ditutup. Ada yang harus dibuka. Ini kita contoh ihram untuk kita lah perempuan.
Saya sekarang pakai baju putih-putih, pakai kaos kaki pula, tangannya panjang sudah melebihi batas pergelangan tangan misalkan ya. Secara ikhramnya mungkin udah. Tapi ketika saya berkerudung sekarang ini, ada bagian ini yang masih tampak. Dalam ikhram ini tidak sah. Karena batas yang harus tertutup dalam ihram harus sebatas garis dagu. Makanya kerudungnya kan kita ada tuh yang ada tambahan sampai ke sini. Banyak nggak orang ihram ini kelihatan? Nah, berarti itu kan ini cuma ihram aja dalam ilmu ihram. Penting nggak manasik itu? Penting. Penting banget. Nih, untuk tangan. Jadi apa yang harus tertutup? Jadi yang harus tertutup muka ini mulai garis anak rambut sampai garis dagu. Ini harus tertutup. Sekarang mukanya kan udah ada yang tambahan ke sini jadi ini aman. Ini kan dalam sholat, bukan cuma ihram, dalam sholat juga ini harus tertutup. Tangan, dua pendapat. Ada yang hanya boleh terlihat hanya telapak tangan ini saja. Ini boleh, yang penting sampai pergelangan tangan itu harus tutup. Jadi yang sebut tangan itu dengan batin dan zohir dan batin. Jadi ini nggak apa-apa. Makanya kita kadang-kadang ada yang suka pakai tambahan penutup. Nah, makanya saya bilang kalau baju ihramnya perempuan kan baju biasa, baju putih itu jangan pakai model-model. Intinya menutup aurat. Kadang-kadang mungkin pakai model lonceng. Kalau model lonceng kan tangannya dari sini kecil, sini lebar. Giliran begini nyelurut ke sini. Ini kan kelihatan semua kan. Betul nggak? Kalau ihram ini bicara ihram nih, ya kan? Ininya melorot, ini kelihatan batal nggak tuh ihramnya? Kaki, ya kan? Kaki harus tertutup, tutup. Yang nggak boleh ditutup apa? Muka. Dalam ihram itu muka ini nggak boleh ditutup. Yang cadar harus dibuka, yang maskeran harus dibuka. Ini wajib, tidak boleh tertutup. Termasuk ini kan kadang-kadang ada penutup tangan itu yang dibolongin di sini doang, ininya ketutup kan ke atas. Itu nggak boleh, ini harus kelihatan. Itu contoh ilmu maksud saya. Itu cuma di pakaian ihram saja. Tidak asal pakai baju putih, enggak. Makanya pernah waktu saya mau umroh apa haji ya, lupa. Mungkin ustadznya juga, mungkin dia tidak ikut manasik atau ikut manasik tidak memperhatikan, atau ustadznya tidak menyampaikan dan tidak menegur juga. Ketika di pesawat kan kita biasanya kalau berangkat pakai batik seragam travel lah. Kenapa sih? Memudahkan imigrasi sebenarnya Bun. Jadi udah identitas ini grup umroh. Jadi di imigrasi itu tidak banyak neko-neko. Jadi makanya kenapa harus pakai seragam travel tuh begitu. Nah itu saya juga bingung. Kita mau ngomong bukan jamaah kita. Kalau negur khawatir tidak ini juga. Mereka itu ihramnya kan karena kalau kita waktu itu Madinah dulu. Mereka Makkah berarti kan dari Jeddah itu langsung umroh. Udah di pesawat itu kan udah niatnya. Bunda punten. Itu si ibu tuh pakai batik, pakai putih atasnya. Tapi bawahannya pakai legging doang. Gak pakai rok, gak pakai celana yang benar. Legging Bun. Iya, entah travel apa saya sendiri tidak itu. Pakai legging itu kan super ketat. Legging juga benernya legging apa legging sih Bun? Pokoknya gitu deh. Ya kan? Super ketat. Kan gak boleh kita aja yang normal aja. Itu kan pakaian dalam ibaratnya, bukan pakaian. Ini enggak bawanya legging, ininya pendek pula. Nah legging itu kalau kita berdiri kan naik kan Bun ininya nih, kadang-kadang suka naik kan, kakinya kelihatan, kaos kaki pendek itu legging, berihram. Ya pokoknya mah ibu-ibu mah tuh legging mah memang pakaian dalam kemana-mana jangan pakai ya Bun, udah nggak pantas, emang juga nggak syar'i. Itu legging di luar. Sama Bu Aisyah bilangin kayak saya sendiri kan walaupun kita dakwah itu harus tahu tempat. Kan ada pemimpinnya dan dia juga pasti tahu lah ketua rombongannya ketika ada hal yang kayak begitu. Ya, tapi mungkin ketika turun dari pesawat ada juga mungkin yang ngomong kali grupnya. Itu akhirnya jaketnya itu dia ikatkan begitu untuk supaya paha ini mungkin tidak tapi kan nggak bisa umroh kayak begitu. Ihram kayak begitu gitu. Jadi ini Bu, dalam semua urusan ibadah ini baru akan diterima jika memenuhi syarat sesuai dengan ilmu.
dari sholat maupun puasa gitu. Ya, harus. Jadi supaya ibadah kita diterima. 3 itu kan, 1 apa tadi Bun? Karena kita butuh pengetahuan ya, untuk pengetahuan hidup. Yang kedua, meninggikan derajat. Yang ketiga kan supaya ibadah kita diterima. Nah, maka supaya ilmu itu bisa kita miliki, kita dapat dan bermanfaat, maka dibutuhkan 1, dekati orang yang punya ilmu. Siapa yang punya ilmu? Dekati yang pemberi ilmu. Siapa? Allah. Jadi kita pengen punya ilmu manfaat itu, PDKT-nya sama Allah. Makanya ada doa kan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita mintanya sama siapa tuh? Sama yang punya ilmu, Allah. Jadi kalau kita pengen punya ilmu tuh PDKT-nya sama siapa? Yang punya ilmu dan pemberi ilmu, yaitu Allah. Yang kedua, jika kita masih punya orang tua, mohon doa dan ridhonya orang tua. Kalau kita pengen ilmu. Nah kayak kita udah gak ada ya. Ini yatim piatu yang tidak pernah disantuni. Yatim piatu yang tidak pernah disantuni. Itu kalau masih ada. Kalau tidak ya paling tidak kan kita suka mendoakan orang tua. Yang ketiga adalah tinggalkan maksiat. Jadi ilmu itu kan al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Hanya bisa masuk kepada orang-orang yang bersih hatinya. Tinggalkan maksiat. Kemaksiatan ini akan menghalangi ilmu sampai ke kita. Ya. Maksiatnya nggak usah saya jelaskan kan, kita tahulah apa itu maksiat. Termasuk kekotoran hati yang kita tadi udah sama-sama itu ya. Itu kita nggak bisa mengatakan orang kotor hati, kita aja. Oh iya, saya suka masih kesel, saya suka masih ada kebencian, saya masih suka mengeluh, masih suka kemudian. Ini kita aja introspeksinya di sini ya. Itu tinggalkan maksiat karena kemaksiatan akan menghalangi ilmu itu sampai kepada kita. Yang keempat, perbanyak tobat. Perbanyak tobat, meminta ampun kepada Allah karena dosa-dosa adalah salah satu yang menyebabkan ilmu tidak mau mampir kepada kita. Dosa. Makanya ada seseorang, kenapa saya susah sekali menghafal? Kenapa saya nggak pintar gitu kan? Jadi ternyata dosa-dosa itu menjadi salah satu sebab sulitnya ilmu kita peroleh. Baik, mudah-mudahan salihah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Segala yang benar datangnya dari Allah. Yang salah dari saya pribadi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.